Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini, dimanapun kita berada, berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Edi Meyer, MTH. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat, mari mengaku atas kesalahan dan dosa di hadapan Allah kita. Menapai hari-hari kehidupan, kami mengaku sikap kami menyembunyikan dusta dengan kata-kata yang indah. Kami mengingini sesuatu lalu terperangkap dalam perilaku tamak. Kami suka mengumbar pujian hanya untuk memperoleh keuntungan materi dan mengabaikan kewajiban utama dengan kerja cerdas dan jujur. Hati kami terpikat dengan perkataan yang menyakiti sesama. Pikiran kami dipenuhi kekhawatiran sehingga mudah meledak dengan amarah tak terkendali. Ya Allah kami, ampunilah segala yang kami perbuat. Perbarui kami dengan kuasa Roh Kudus.
Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita murah enam seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang mengatakan kepada kita demikian: Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menentang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, maka marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Ya Allah dan Bapa kami, ketika kami akan membaca kesaksian Alkitab, bimbing dan tuntunlah kami untuk mau mendengarkan apa yang menjadi pengajaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosea. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu pertama Prapaskah, di mana 5 hari lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus Kristus yang menebus segala dosa dan kesalahan kita manusia. Bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-37 dan ke-38 berisi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Isi dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya adalah tentang hal menghakimi. Tetapi hal menghakimi ini harus dipahami dalam terang pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh dan tentang hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Sebab Allah dan Bapa kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang maha pengampun. Melalui kematiannya di atas kayu salib adalah wujud dari kasih Allah yang sejati itu kepada manusia. Dia mau mati untuk kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara, berangkat dari bukti kasih Allah yang sejati itu, kita diajak untuk bisa mengampuni
Kita diajak untuk bisa melupakan mereka yang telah berbuat jahat dan mungkin telah membuat hidup kita sangat menderita. Memang pengajaran Yesus tentang jangan menghakimi dan jangan menghukum adalah suatu yang sangat sulit dan berat bagi kita. Apabila kita diminta untuk mengasihi dan mengampuni mereka yang jelas-jelas pernah berbuat jahat kepada kita dan telah membuat hidup kita menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan menghakimi dan menghukum sebagaimana yang diajarkan dalam bacaan kita ini, itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Bukanlah hak dan wewenang kita untuk menghakimi dan menghukum mereka. Oleh karena itu bukan berarti kita akhirnya menutup mata terhadap kesalahan sesama. Bukan berarti begitu. Yesus mengajak kita untuk bersikap murah hati seperti Bapa dan tidak mudah menghakimi sesama. Tetapi kita dihimbau untuk tidak munafik, hanya mampu melihat kesalahan sesama, namun enggan mengoreksi diri. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 41 dan 42, Ia mengatakan kepada kita, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara." Saudara-saudara, Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama, karena penghakiman adalah hak Tuhan sendiri. Dan cara Allah menghakimi berbeda dengan manusia. Manusia selalu cenderung merasa dirinya paling benar. Akibatnya, ketika manusia menghakimi sesamanya, dia akan selalu merasa lebih suci. Inilah kemunafikan yang ditegur oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang terlalu sering kita menghakimi sesama, mengkritik dengan pedas di belakangnya, serta mengumbar fitnah tanpa bukti dan alasan yang wajar. Sering kita merasa sempurna dan superior, sehingga kita tidak menaruh kasih terhadap kesalahan sesama. Bukannya memberi pengampunan dan membantu mereka mengatasi kesalahannya, kita malah tidak senang jika mereka bertobat dan berlaku benar. Saudara-saudara, mungkin doa dari Daniel di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 4b sampai dengan
menjadi contoh yang baik bagaimana kita harus lebih sering mengoreksi diri di hadapan Allah dan mohon kasih pengampunan. Ibarat tangan kita menunjuk pada orang lain, namun 3 jari yang lain menunjuk pada diri kita sendiri. Biarlah kita menghayati renungan ini di dalam kita memaknai pengorbanan Yesus yang adalah bukti sejati dari kasih Allah kepada manusia, sehingga memampukan kita juga untuk mengasihi dan mengampuni sesama manusia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami mengundang kita bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersahati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, penerapan diam di rumah, kerja di rumah, serta social distancing, agar penularan dan pencegahan boleh tertangani. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk semua usaha, penanganan,
penyembuhan dari orang-orang yang terkena COVID-19 ini lewat tim medis serta para dokter dan relawan-relawan maupun yang melakukan tindakan mengisolasi diri di rumah masing-masing melalui upaya tetap menjaga makan sehat, minum yang cukup, biarlah melalui sarana ini Tuhan menyatakan kuasa yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk dampak perekonomian dunia akibat COVID-19 serta masyarakat kecil yang tidak mendapatkan penghasilan apa-apa dari berbagai kebijakan pencegahan yang harus diambil dan ditetapkan. Biarlah kepedulian dari semua orang yang berpunya terdorong untuk menolong sesama yang tidak berpunya. Ya Tuhan, dengarlah semua permohonan kami yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur
Jemaat, mari berdiri dan sehati sepikir kita bersyukur dalam doa. Allah Maha Murah yang memberi segala pemberian yang baik bagi umat-Mu. Kami bersyukur sebab tangan kemurahan Allah memberkati kerja dan usaha sehingga kami dapat memberi bagi kemuliaan-Mu. Kuduskan semua yang terkumpul dan berikan kecakapan bagi yang mengelolanya. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Jika kami memberi dengan sukacita, maka persembahan ini selalu mendatangkan sukacita di hati banyak orang. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat mohon waktu sebentar untuk pembacaan Warta Sejahtera 5 April 2020. Yang pertama, pemberitahuan. Kepada seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera Bandung diberitahukan bahwa mengacu kepada surat Majelis Sinode nomor 9498 /3 Romawi /20 MS 20 perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB, pelaksanaan pelayanan ibadah-ibadah melalui live streaming sebagai berikut. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan di rumah masing-masing dan dipandu pelayan-pelayan melalui rekaman streaming. Roti dan anggur disiapkan oleh keluarga masing-masing. Anggur dapat diganti dengan sirup, air putih, teh, dan minuman tradisional. Kedua, ibadah Paskah akan dilaksanakan melalui live streaming pada pukul 05.00 pagi. Ketiga, persembahan-persembahan dapat disetor melalui kotak persembahan setiap hari pukul 9.00 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau melalui rekening GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Yang kedua, masa tugas PHMJ 2017 sampai dengan 2020 mengacu kepada surat Majelis Sinode nomor 4605 3 Romawi 20 MS 20 tanggal 30 Maret 2020 perihal perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa tugas 2017 sampai dengan 2020 di seluruh jemaat GPIB bahwa 1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2020 memperpanjang masa tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 di seluruh jemaat GPIB. Kedua, masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 di seluruh jemaat GPIB diperpanjang sampai dengan 3 bulan ke depan, yaitu sampai tanggal 30 Juni 2020. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan Warta Sejahtera. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan bersama-sama. Sampai selama-lamanya.
Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau